Belajar PKN Cinta Indonesia. Bersama saya Mareta Asila, nomor absen 30 kelas 12 SKS. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Simak terus videonya ya. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk ditaati oleh masyarakat demi terciptanya suasana yang tertib. Ciri-ciri dari hukum adalah 1. Adanya perintah atau larangan. 2. Perintah atau larangan harus ditaati oleh setiap orang. Misalnya di masa pandemi, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat asing yang baru datang dari luar negeri ke Indonesia untuk melakukan isolasi atau karantina. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Nah, hal tersebut menggambarkan ciri-ciri hukum yang pertama, yaitu adanya perintah. Sedangkan untuk larangannya, udah pasti dilarang untuk kabur saat karantina. Ada dua jenis sifat hukum. Yang pertama adalah hukum yang bersifat mengatur, dan yang kedua adalah hukum yang bersifat memaksa. Hukum yang bersifat mengatur berisi berbagai macam bentuk peraturan, baik perintah maupun larangan yang mengatur setiap tingkah laku masyarakat. Kita ambil contoh misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Pasal 9 Ayat 1 dan 2 yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat Indonesia. Sedangkan hukum bersifat memaksa adalah hukum yang bertindak sebagai peraturan yang dapat memaksa seseorang untuk mentaati serta mematuhi dan memberikan sanksi tegas bagi yang tidak patuh. Contohnya kayak peraturan kekarantinaan kesehatan tadi. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93 juga dijelaskan, jika ada yang tak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa mendapatkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta. Oke, kita lanjut ke pelanggaran hukum. Sebetulnya kalian tahu gak sih apa itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum adalah tindakan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Kasus pelanggaran hukum dapat terjadi di mana saja. Dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun berbangsa dan bernegara. Contoh pelanggaran hukum di keluarga yaitu tidak mematuhi orang tua dan bertindak kasar terhadap kakak atau adik. Berikutnya, contoh kasus pelanggaran hukum di sekolah. Contohnya seperti tidur di kelas dan bermain HP di kelas saat pelajaran berlangsung. Lanjut yang ketiga, yaitu kasus pelanggaran hukum di masyarakat, seperti mencuri, menipu, dan melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang lain. Yang terakhir adalah kasus pelanggaran hukum berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti merusak fasilitas-fasilitas umum dan juga melakukan tindak pidana korupsi. Walau banyak kasus-kasus pelanggaran hukum, tetapi setiap pelanggar hukum akan mendapatkan sanksi sebagai dampak hukum atas perbuatan yang dilakukan. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada seorang yang telah melanggar hukum. Oke, sekarang sudah paham kan tentang materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? See you next time!